walaupun kamu nggak datang, apakah kamu Aku ucapin kan, aku kasih hadiah buat adik-adik. Oke, kasih hadiah. Hadiahnya apa? Nggak aku kasih tahu di sini. Nanti semoga di unboxing sama adik-adik. Oke. Kalau boleh tahu, Kangen apa sih mungkin sama adik-adik? kangen apa sih kamu saat ini sama adik kamu? Yuk. Kangen banget lah. Orang adikku sendiri, jadi kangen banget. Tapi kalau saat ini ada updatean nggak Nyo, kayak kamu kontek-kontekan gitu sama Injusian sana gitu? Enggak sama sekali. Kalau sama merasakan kesedihan nggak bisa ketemu sama adik-adik, sama ayah juga? Kalau aku lebih ke udah apa ya? Semoga adik-adik bisa luangin waktu buat jalan sama aku dan ayah aja. Gitu. Dipentingin buat ayah. Yo, tapi usaha apa sih dari kamunya untuk komunikasi sama adik-adik? Pasti kan kangen banget lah. Bisa dibilang kalian tuh hidup bersama sebelumnya, besar bersama. Sedekat nadi itu sempat sedekat nadi itu sama adik-adik kamu sendiri gitu. Apa sih yang dirasain sekarang? Yang dirasain sekarang udah campur aduk sih Kak, jadi nggak bisa dijelasin lagi. Pokoknya aku doain adik-adik di ulang tahun mereka yang ke-5 Juni kemarin, semoga bisa panjang umur ke depannya, jadi anak yang pintar, jadi anak yang penyayang, dan jadi anak yang selalu ingat orang tuanya. Ya, mungkin dari ayah sendiri kan, mungkin dari pihak kuasa hukumnya, mungkin kamu boleh tanggapi atau enggak. Katanya kan ayah sendiri lagi mempertimbangkan untuk hak asuh anak, untuk mungkin ke depannya agar bisa leluasa. Mungkin kalau aku tuh untuk itu kan udah jalur hukum. Ayah juga udah punya lawyernya sendiri, Bunda juga udah punya lawyernya sendiri. Jadi itu udah urusan mereka berdua, itu udah urusan mereka. Jadi aku cuman mendukung ayahku dan kasih doa juga untuk bundaku. Yang aku bilang tadi ini hanya karena mungkin orang luar aja yang jadi bikin bundaku kayak gitu. Mungkin bunda juga lagi emosi juga, jadi nggak kekontrol. Jadi aku harap ini menjadi pelajaran untuk kita semua biar kedepannya lebih baik. Untuk aku juga jadi pelajaran supaya ngomong di depan orang juga bisa dikontrol dan bisa dicerna dengan baik apa yang ditanyakan, apa konflik yang sedang terjadi. Pokoknya soal postingan kamu yang waktu itu bilang mereka ngomong-ngomong jahat di rumah yang ayah bangun. Akhirnya kamu mantengin sosial media ngeliat bahwa karyawan-karyawan itu bicara yang nggak baik sama ayah. Karyawannya. Semoga untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmed ya, karena kan udah sekarang udah terlanjur nih ya. Untuk karyawannya siapa tuh, nggak enak aku spill namanya, jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari. Berarti pada saat kamu tinggal di sana juga ada omongan-omongan jelek soal ayah masih? Iya. Seperti yang dikatakan yang sedang beredar sekarang gitu. Ayahku bukan anjing, ayahku bukan bencong. Nah, ayah sendiri kan banyak support dukungan bahkan dari rekan artis itu. Kamu ya, sendiri karena kan kalau untuk permasalahan itu karena emang mungkin yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomponen aja, aku bilang tadi. Kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa, mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya. Jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Yo, tadi kan kamu bilang kalau bunda baik. Sesaat video kemarin itu viral, kamu kaget nggak sih? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang kenapa bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah nggak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Yang Matiin kamu aja rasain saat lihat kolom komentar dengan video bunda yang viral seperti itu, kamu semakin hancur atau bagaimana, atau ngadu sama ayah atau bagaimana? Enggak, aku lebih ke ya semangat ya. Yang aku bilang sama ayah, kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis ya semangat. Ayah punya aku juga. Kita lewatin ini bareng-bareng. Tapi biasanya bunda bicara kasar biasanya pada saat kamu tinggal sama bunda. Sebenarnya bunda itu bukan berbicara kasar, lebih yang aku bilang tadi, kalau kita punya lingkungan yang baik ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Nggak, tapi bener nggak sih ayah tuh sampai takut ke mall gitu? Bener nggak sih itu? Ya begitulah yang ayah rasain sekarang. Apa mungkin ayah cuma rasakan ayah ada cuma punya onyo gitu? Apa Iya, mungkin karena kan kita berdua doang di rumah. Kita
kita berdua. Kita juga nggak drama yang ngadu-ngadu kemana-mana. Kita hanya karena emang situasinya sekarang kayak gini, kita hanya membalas komentar-komentar yang dibilang emang iya lo kayak gini, emang iya lo kayak gitu. Jadi sekarang untuk permasalahan hukum itu ada urusan beda lagi, aku nggak bisa ikutan karena itu udah urusan pribadi ayah antara lawyernya dan bunda juga antara lawyernya. Tapi aku cuma bilang nggak ada mantan ayah, ya mantan ayah itu nggak ada. Ya kalau mantan suami ada, mantan ayah nggak ada. Gitu. Tapi perihal viralnya di netizen itu kan sekarang terkait adenya Onyo atau mungkin katanya diperkerjakan memijit pacarnya Bunda, itu gimana sih? Itu boleh tanggapi? Itu karena aku nggak ada di sana. Aku jujur karena aku nggak di sana. Setahu aku waktu itu bola. Jadi sesuai dengan apa yang abang-abang lihat aja, gitu. Yang sedang beredar sekarang. Nyo, kalau di TV, di live itu kan ayah tetap terlihat tegar gitu, senyum sekali. Kalau di rumah suka ada galaunya juga, maksudnya sedihnya juga. Dia tapi nggak sih hilangnya kepercayaan sebentar dulu, dijawab dulu. Biar Tadi gimana Nyo? Sabar. Tadi gimana Nyo? Ada di rumah seperti apa sedihnya ayah? Onyo mengingatkannya gimana? Kalau ayah, kalau dibilang galau, dia itu lagi butuh orang di mana dia harus dengar ceritanya. Dia mau ke siapa orangnya? Ke aku. Gitu, makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kayak aku sebelum aku kemarin ada syuting di dekat villa, syuting sinetron gue yang terbaru. Aku luangin waktu untuk samanya. Ya, ayo kita ngobrol yuk, kita cerita-cerita apa yang ayah rasain sekarang, apa yang lagi ayah alamin sekarang gitu. Ayah yang kuat ya. Karena kalau kita bekerja di dunia entertain kan kita nggak setiap hari yang kayak yang aku bilang tadi yang dibilang bencong gitu. Kan karakter di TV kan emang kayak gitu. Kan karakter lucu-lucuan kayak gitu. Nggak mungkin kan setiap hari dia di rumah juga kayak gitu. Gitu aja sih. Tapi Onyo sedih nggak sih ada komentar dari Bunda soal cong, terus kata-kata kasar gitu yang orang-orang akhirnya ngira itu Ben gitu. Semua orang juga udah tahu karakter ayah. Nggak perlu diomongin. Semua orang tuh udah tahu karakter ayah kalau di dunia entertain tuh kayak gimana. Apalagi kalau misalkan dia lagi ngelucu, karakternya dia itu kayak gimana. Coba nonton deh video-videonya ayah yang dulu-dulu, yang dia hibur orang, dia kadang pakai piring, pakai celana pendek yang warna pink semua. Ya emang itu karakternya dia kalau di itu kan kayak lagi ada ngehibur orang gitu. Gitu sih, ngehibur penonton, lagi nonton atau di acara TV. Emang karakternya lagi dibikin kayak gini, akan jadi gini. Nanti besok ganti karakter lagi. Gitu sih. Kalau dibilang sedih banget aku. Sedih banget. Ada nggak gitu. capeknya ayah nggak sih? Mungkin kan selain dia juga menghadapi sekarang masalah, juga harus uang juga tetap harus dikumpulkan segala macam. Onyo ngerti gimana? Ya aku bilang sama ayah mau gimana ya. Yang penting untuk kedepannya ayah sehat-sehat terus. Ayah, aku nggak mau ayah sakit. Pokoknya ayah harus terus semangat gitu. Nah yang aku bilang tadi, sekarang kan udah kayak gini nih ya. Itu tuh jangan hilangin tuh yang apa? Yang sosmednya jangan di private sosmednya. Juga buka komentar untuk TikToknya, semua buka kolom komentarnya. Sekarang udah kayak gini, kalian yang kemarin live gitu ya. Berarti kamu sempat mantau ya Nyo ya? Aku mantau kan. Aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin live-nya. Baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Gitu. Saat video itu viral, kamu sedang sama ayah atau gimana Nyo? Enggak, aku waktu video itu viral aku lagi ada di syuting waktu itu lagi di MNC. Gitu. Tapi sempat nanya sama Bunda langsung nggak sih? Ayah? Aku langsung lihat dia, ini maksudnya gimana ya? Gitu. Ini ayah juga lagi liatin nih. Gitu. Kok bisa ngomong kayak gini? Ayah juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini. Gitu. Sempet tanya sama Bunda nggak sih Nyo? Maksudnya kan WhatsApp juga kan sama Bunda. Komunikasi. Enggak. Udah enggak? Enggak. Terakhir kapan kamu WhatsApp? Udah lama. Di bulan apa kira-kira atau Kira-kira di bulan apa terakhir kamu? lupa, pokoknya udah lama. Tapi berarti sekarang udah nggak dekat lagi nih sama Bunda. Aku tuh masih sayang. Aku kalau ditanya Kak, boleh tanya langsung ke bundanya. Nanti semoga Bunda bisa jelasin juga nanti. Kalau dibilang sayang, aku orang paling sayang sama Bunda. Aku orang paling perhatian sama dia. Gitu. Bahkan ketika aku lagi sama Bunda, aku orang paling perhatian sama dia. Aku orang paling jelasan sama Bunda. Kalau Bundanya lagi nggak perhatiin aku atau dia lagi lupa masakin aku nasi goreng, aku aja bisa ngambek. Itu sesayang itu aku sama dia. Ya, alasan sendiri nggak komunikasi sama Bunda lagi apa? Aduh berat ya Bang. Aku udah nggak tahu harus kayak gimana lagi. Udah sedikit
membuatku jadi kayak kenapa bisa ngomong kayak gitu yang aku bilang tadi, mungkin karena emang lagi situasinya lagi nggak kontrol aja bundanya. Artinya Onyo paham situasi itu, tapi sebagai anak juga Onyo ada sedikit kecewa. Sedikit Seperti itu pasti, ya. abang pastilah gitu. Apalagi kan kasihan. Ini kan jejak digital kan Iya. bakalan terus berlangsung ke depannya kan abang. Ntar kalau adik-adik udah pegang sosmed, lihat kayak gini, terus harus gimana gitu. Tapi reaksi netizen itu juga luar biasa ramai gitu. Ada seruan untuk boikot Bunda segala macam. Itu Onyo seperti apa? Apakah sedih juga ketika Bunda yang Onyo sayang itu mendapat komen negatif seperti itu? Diisukan bakal mau diboikot juga, gimana Onyo? Aku kalau dia Bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Aku udah nangis. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Aku bilang tadi, tolong nih ya kakak-kakak, tolong yang sekarang lagi private, ayo dibuka lagi, karena kan kalian yang jagain Bunda kan, ayo gitu. Bunda posting itu kemarin aku nangis, boleh tanya ya, aku nangis gitu karena yang aku bilang tadi, kalau untuk masalah boykot aku nggak setuju. Jangan karena emang itu aku bilang itu hanya situasi yang dimana Bunda lagi kurang kontrol aja gitu. Soal Bunda minta maaf tapi nggak ditujukan buat ayah gimana? Oh, aku no comment kalau untuk itu. Kalau untuk itu no comment. Terima kasih ya. Kita Oke, makasih. minum sambil jongkok, itu memang ada ajaran dari ayah atau gimana kan katanya? Iya, ada kemarin kan sunnah waktu Rasul atau gimana ada gitu. pengajian di rumah, terus sebelumnya juga aku tanya kan sama yang waktu itu ada sholat di lokasi syuting teman-teman. Kenapa kalian minum itu jongkok gitu? Biar katanya biar sunnah, kata gitu, biar lebih menghargai aja. Gitu doang sih. Jadi minum harus. Tapi berarti kamu juga sekarang mulai mempelajari atau kayak gimana gitu? Enggak pelajari sih. Biar Mengamalkan aja. masuk ke usus. Jangan saya masuk ke Terima kasih ya Nyo. Terima kasih.